Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang soleh-solehah. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, Pak Khair akan menyampaikan pembahasan untuk pembinaan Selasa dan Kamis putaran pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa pembinaan kelas 6 ini dilaksanakan untuk mempersiapkan kalian menghadapi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Oke anak-anakku, langsung saja mari kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama membaca basmalah. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembinaan SK putaran pertama, mari kita baca petunjuk untuk kegiatan pembinaan ini. Pada semester 2 ini, materi pembinaan IPA itu melanjutkan materi semester kemarin, yaitu mengulang kembali materi-materi dari kelas 4, 5, dan 6. Pembinaan pada semester 1 kemarin telah mengulang materi rantai makanan, simbiosis, pelestarian lingkungan, bagian tubuh hewan dan tumbuhan, serta daur hidup hewan. Oke, tolong itu dipelajari kembali materi-materi yang sudah dikeluarkan pada pembinaan SK semester 1 kemarin. Untuk SK 1 di semester 2 ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah sistem gerak manusia. Yang kedua adalah sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Dan yang ketiga adalah sistem pencernaan manusia. Oke, kita ulas kembali untuk materi sistem gerak manusia. Nah, pada materi ini ada 3 submateri yang harus kalian kuasai. Yang pertama, ada fungsi bagian rangka. Kemudian yang kedua, jenis dan arah gerak sendi. Kemudian yang ketiga, ada alat gerak. Kalau fungsi bagian rangka, secara umum rangka manusia itu dibagi menjadi rangka kepala, kemudian ada rangka badan, kemudian ada rangka gelang panggul, kemudian ada rangka anggota gerak. Kalau rangka kepala gampang. Nah, ini apa fungsi dari rangka kepala? Yang melindungi organ-organ penting yang ada di dalamnya, yaitu ada melindungi otak, bola mata, saluran pernafasan bagian atas, dan telinga bagian dalam. Selanjutnya untuk rangka badan, ini melindungi jantung, paru-paru, dan hati. Untuk rangka gelang panggul, itu melindungi organ reproduksi dan kandung kemih. Sementara untuk rangka anggota gerak ya sebagai alat gerak pasif, karena ini kumpulan dari tulang-tulang. Kemudian materi yang kedua, jenis sendi dan arah gerak sendi. Berdasarkan arah geraknya, sendi dibagi menjadi yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel ini itu arahnya satu arah. Contohnya di mana? Di siku, lutut, kemudian di ruas-ruas jari. Ini namanya sendi engsel. Satu arah. Kemudian yang kedua ada sendi pelana. Sendi pelana ini adalah di pangkal ibu jari. Pangkal ibu jari ini arahnya 2 arah, ke kanan kiri sama depan belakang. Itu sendi pelana, 2 arah. Kemudian yang ketiga ada sendi peluru. Nah, ini adalah ke segala arah. Nah, selain di lengan atas ini, bahu, lengan atas, juga di pangkal paha. Di bawah itu juga ada. Kemudian ada sendi putar, arahnya memutar. Sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Kemudian materi yang ketiga di sistem gerak ini adalah kita harus mengetahui alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif tentunya apa? Otot.
Otot itu sebagai alat gerak aktif. Sementara tulang itu sebagai alat gerak pasif. Kata kuncinya adalah aktif otot, pasif tulang. Aktif otot, pasif tulang. Oke anak-anak ya, itu sistem gerak pada manusia. Kemudian kita selanjutnya akan belajar pada sistem pernafasan manusia. Nah, sistem pernafasan manusia mulai udara masuk itu di bagian hidung. Di rongga hidung ini terdapat rambut hidung dan juga selaput lendir. Rambut hidung itu adalah menyaring udara dari kotoran, kemudian selaput lendir menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Kemudian masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan ini terjadi apa? Menyaring kembali udara yang masih udara kotor yang masih lolos dari rambut hidung. Selanjutnya masuk ke cabang tenggorokan namanya bronkus, kemudian masuk ke anak cabang tenggorokan namanya bronkiolus sampai ke alveolus yang ada di dalam paru-paru. Itu berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itulah sistem pernafasan manusia. Kemudian materi berikutnya adalah sistem pernafasan hewan. Karena hewannya ini ada beberapa tingkatan atau klasifikasi, tentunya alat pernafasannya berbeda-beda. Kita mulai dari cacing tanah. Cacing tanah itu dengan permukaan kulit. Kemudian ada kelompok serangga atau insekta, itu dengan trakea. Kemudian kelompok ikan itu dengan insang, kemudian ada kelompok amfibi kelompok katak ya. Itu kalau dia masih berudu atau kecebong itu menggunakan insang. Ketika sudah menjadi katak dewasa adalah paru-paru dan dibantu kulit. Kemudian ada kelompok reptil, itu adalah paru-paru. Kemudian kelompok aves atau unggas atau burung itu dengan paru-paru juga, tetapi untuk aves yang bisa terbang itu dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara. Dan juga untuk kelompok mamalia dengan paru-paru. Itulah sistem pernafasan pada hewan. Untuk yang terakhir, untuk materi di SK1 ini adalah sistem pencernaan manusia. Nanti akan dibahas di soal terakhir. Langsung saja kita membahas soal IPA SK putaran pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, ketika anak-anak menemukan soal gambar, langsung di bawah gambarnya ditulisi itu rangka apa? Oh, itu rangka badan. Ya. Rangka badan di sini adalah berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di dalam badan. Apa? Jantung dan lambung. Salah lambungnya ya anak-anak ya. Paru-paru dan ginjal, paru-paru benar. Ginjal ada di bawah? Tidak. Lambung dan usus? Bukan. Paru-paru dan jantung yang ada di sini. Paru-paru dan jantung. Oke, ini soal cukup mudah. Kemudian yang kedua, rangka kepala atau tengkorak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah rangka kepala. Rangka kepala di sini berfungsi melindungi apa? Otak. Otak iya, betul. Tetapi daun telinga? Nah, daun telinga kan di luar, tidak dilindungi. Nah, berarti salah. Kemudian bola mata. Bola mata ya, otak iya, betul. Hidung, mulut. Nah, hidung ini yang bagian atas ini, saluran pernafasan bagian atas boleh, tapi mulut kan tidak. Gigi dan gendang telinga juga tidak. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Rangka apakah ini? Rangka gelang panggul. Rangka gelang panggul ini melindungi tentunya organ reproduksi dan
kandung kemih. Yang ada di dalam sini yang dilindungi adalah organ reproduksi dan kandung kemih. Nomor 4. Berikut ini gambar tulang pada jari-jari tangan dan cara kerjanya. Coba kalian harus cermat, harus jeli mana yang ditunjuk oleh tanda panah X. Yang ditunjuk di situ adalah pangkal ibu jari. Kalau yang ditunjuk pangkal ibu jari ini adalah sendi pelana. Kalau yang ditunjuk ruas-ruas jari itu namanya sendi engsel. Engsel. Lanjut, nomor 5. Perhatikan gambar kerangka manusia berikut. Nah, yang ditunjuk mana? Yang ditunjuk adalah pangkal paha. Lihat, yang ditunjuk X ini pangkal paha. Di sini pangkal paha. Bentar. Nah, pangkal paha berarti sendi apa? Peluru. Kalau sendi peluru arahnya ke segala arah. Oke. Harus cermat ya anak-anak ya, yang ditunjuk itu yang bagian mana. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini adalah lengan atas dengan bahu ya. Ini yang ditunjuk jelas. Sendi apa tadi? Sendi peluru. Arahnya ke segala arah. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang A. Oke. Saya rasa ini cukup mudah. Tinggal ketelitian dan kecermatan kalian dalam membaca soalnya. Lanjut, kita ke soal nomor 7. Tentang sistem gerak pasif dan aktif. Ini harus cermat ya anak-anak. Digarisbawahi atau ditebalkan atau dikotai boleh. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gerak pasif. Kata kuncinya tadi pasif sama dengan tulang. Mana yang menunjukkan tulang? Pada gambar tersebut yang menunjukkan tulang jelas ini. Tulangnya ini ada di R sama Q. Berarti jawabannya adalah Q dan R. Sementara P dan S itu menunjukkan ototnya, berarti alat gerak aktif untuk P dan S. Kalau yang ditanya pasif, itu berarti Q dan R. Ingat, pasif sama dengan tulang. Nomor 8. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan adalah anggota gerak aktif. Berarti kebalikan dari yang nomor 7 tadi. Kalau aktif, berarti kata kuncinya apa aktif? Aktif. Aktif sama dengan otot. Mana yang menunjukkan otot? Jelas ini yang di dalam ini tulang ya. 3 dan 4 tulang berarti ototnya adalah 1 dan 2. Dia yang menunjukkan alat gerak aktif. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Anggota gerak pasif. Pasif ya. Pasif tadi seperti nomor 7. Pasif berarti tulang. Pasif tulang. Kalau tulang jelas sekali di sini nomor 3 dan nomor 4. Mudah ya anak-anak ya. Kata kuncinya adalah aktif otot, pasif tulang. Oke, ini adalah nomor 1 sampai nomor 9. Ini tentang sistem gerak pada manusia yang meliputi fungsi bagian rangka, kemudian sendi, arah sendi dan jenis sendi dan arahnya, arah geraknya, kemudian ada alat gerak aktif dan pasif. Kita lanjut ke soal sistem pernafasan pada manusia. Nomor 10. Nomor 10 perhatikan.
Fungsi bagian organ yang ditunjuk oleh nomor 2. Ketika anak-anak menemukan soal seperti ini, langsung fokus di nomor 2. Nomor 2 ini adalah bagian tenggorokan. Bagian tenggorokan ini tentunya fungsinya apa? Coba kita cek pilihannya. Masuknya udara dan keluarnya karbon dioksida ini adalah hidung ya. Nah, ini hidung. Satu-satu kita analisis. Ini namanya menganalisis. Ini hidung. Kemudian yang B, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini jelas di paru-paru alveolus. Alveolus, oke. Ini Pak Akhir perlebar sebentar. Alveolus. Kemudian yang ketiga, menyaring udara kotor yang lolos dari rambut hidung. Betul, ini adalah bagian yang ditunjuk nomor 2 yaitu tenggorokan. Kalau menyesuaikan kelembaban udara, ini ada di hidung juga oleh selaput lendir. Nomor 10 jawabannya C. Fungsi bagian organ yang ditunjuk oleh nomor 2 adalah C. Menyaring udara kotor yang lolos dari rambut hidung. Selanjutnya nomor 11. Masih tentang sistem pernafasan pada manusia. Bagian organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksigen dan karbon dioksida adalah tentunya jawabannya adalah alveolus. Di mana alveolus itu jelas sekali ditunjukkan oleh nomor 2. Oke, coba nomor 1 ini adalah tenggorokan, nomor 2 adalah alveolus, nomor 3 adalah hidung, nomor 4 adalah bronkus. Kita lanjutkan. Nomor 12, masih sama. Sistem pernafasan manusia. Apa fungsi organ yang ditunjuk oleh huruf C? Yang ditunjuk ini adalah hidung, ya kan? Nah, hidung. Nah, yang mana berarti? Yang mana? Nah, hidung di sini menyaring udara yang masuk ke hidung, sudah jelas. Kalau B tidak, C bukan, D apalagi ini alveolus. Nomor 13, sistem pernafasan pada hewan. Bagian yang ditunjuk X berfungsi untuk X ini yang ditunjuk adalah pundi-pundi udara. Pada burung ya, pundi-pundi udara ini sebagai alat bantu pernafasan untuk membantu bernafas pada saat terbang. Ini pundi-pundi udara yang ditunjuk oleh bagian X. Kemudian nomor 14, gambarnya apa ini? Ular ya. Ular termasuk kelompok reptil atau hewan melata. Kelompok reptil bernafas dengan paru-paru. Sudah jelas. Kemudian yang ke-15, ini adalah belalang. Belalang kelompok serangga atau insekta, betul, belalang kelompok serangga atau insekta itu bernafas dengan trakea. Oke, sudah selesai untuk sistem pernafasan. Ini pernafasan pada hewan, kemudian ini tadi pernafasan pada manusia. Intinya soal ini bentuknya gambar, jadi dicermati betul gambarnya dan mana bagian yang ditunjuk oleh gambar. Lanjut, kita ke sistem pencernaan. Coba yang ini ya. Coba ini Pak Akhir. Turunkan dulu. Ini sistem pencernaan pada manusia. Oke, sudah cukup jelas ya gambarnya ya. Yang A di sini adalah mulut, B kerongkongan, C lambung, D hati, E pankreas, E kantong empedu, F pankreas, G usus halus, H usus besar, I rektum, dan J anus. Oke, proses masuknya makanan sampai dikeluarkan sisa makanan
harus kalian kuasai di materi sistem pencernaan manusia ini. Kita mulai dari bagian A. Di rongga mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah, dan juga pencernaan secara kimiawi oleh enzim petialin. Enzim petialin ini berfungsi mengubah karbohidrat menjadi zat gula atau glukosa. Selanjutnya, setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi yang namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu apa? Gerak meremas-remas makanan dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di bagian lambung ini terjadi dua pencernaan juga. Pencernaan secara mekanik oleh otot-otot dinding lambung dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, di lambung ini ada zat atau enzim yang dihasilkan. Disingkat apa? Laper. Pada lambung ya. Laper. L. Lambung. Kemudian A. Asam klorida. Ini kok enggak rapi ini. Bentar. A. Asam klorida. Kemudian ini tak. Nah, di luar aja, di luar. Di bawahnya sini aja. Nah. Lapar, lambung, asam klorida, kemudian pepsin, kemudian renin. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Ini sering muncul, sering keluar di tryout-tryout. Asam klorida fungsinya mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Pepsin, enzim pepsin berfungsi P, mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi mengendapkan susu menjadi kasein. Selanjutnya ke organ D adalah hati. Hati ini menetralkan racun dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu disimpan di kantong empedu di E ini. Fungsinya apa sih empedu itu? Empedu ini fungsinya memecah lemak. Empedu ini fungsinya memecah lemak. Selanjutnya di organ F ini adalah pankreas. Sama seperti di lambung, di pankreas menghasilkan enzim GPA-lid. Apa enzimnya? Getah pankreas. Apa? A-nya? Amilase, lipase, dan tripsin. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Fungsinya sama seperti enzim petialin. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ke usus halus. Usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian yang H, usus besar, ini penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Yang ini rektum. Rektum adalah tempat menyimpan sisa makanan atau feses sementara sebelum dikeluarkan. Kemudian C ini adalah anus sebagai jalan keluarnya feses. Nah, ini untuk lengkapnya materi pencernaan. Nanti bisa anak-anak pelajari di buku modul siap ujian juga sudah ada. Tinggal diulang-ulang kembali sehingga kalian paham. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ada mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke. Nah, ini pembahasan dari
SK putaran 1 mata pelajaran IPA. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, demikian pembahasan untuk SK 1 IPA. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada materi yang belum paham, silahkan boleh ditanyakan ke Bapak Ibu Guru semua. Insya Allah Bapak Ibu Guru siap untuk menjawab dan mendampingi anak-anak dalam belajar. Oke, cukup sekian dari Pak Khair. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga anak-anak sukses semuanya. Amin. Dari Pak Khair, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.